Halo, nama saya Sheryl Trimurti. Saya ingin mempresentasikan tentang persaingan pasar oligopoli terhadap Indomaret dengan Alfamart. Menurut Panuntun 2014, persaingan secara umum dapat didefinisikan dengan suatu kondisi di mana beberapa orang atau kelompok melakukan kompetisi untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Dalam pasar oligopoli, setiap perusahaan mempromosikan dirinya sebagai bagian yang terikat dengan permainan-permainan pasar, di mana keuntungan yang mereka dapatkan tergantung dari tindak tanduk persaingan mereka. Sehingga semua usaha promosi iklan, pengenalan produk baru, perubahan harga, dan sebagainya dilakukan dengan tujuan untuk menjauhkan konsumen dari persaingan mereka. Praktek oligopoli umumnya dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menahan perusahaan-perusahaan potensial untuk masuk ke dalam pasar, dan juga perusahaan-perusahaan melakukan maksimum dengan menetapkan harga jual sehingga menyebabkan kompetisi harga antara pelaku usaha yang dilakukan praktek oligopoli menjadi tidak ada. Mengerti oligopoli. Istilah oligopoli berarti beberapa penjual. Beberapa penjual di dalam konteks ini maksudnya di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Beberapa dapat berarti paling sedikit 2 dan paling banyak 10-15 perusahaan. Pasar oligopoli merupakan suatu struktur pasar di mana hanya terdapat beberapa produsen yang menghasilkan barang-barang yang bersaing. Jika pasar oligopoli hanya terdapat beberapa produsen yang menghasilkan barang-barang yang bersaing. Jika pasar oligopoli hanya terdiri dari 2 perusahaan saja, maka disebut duopoli. Dalam oligopoli, setiap perusahaan memposisikan dirinya sendiri sebagai bagian yang terikat dengan permainan pasar, di mana keuntungan yang mereka dapatkan tergantung pada tindak tanduk pesaingnya mereka, sehingga semua usaha promosi, iklan, perkenalan produk baru, perubahan harga, dan sebagainya dapat dilakukan dengan tujuan untuk menjauhkan konsumen dari persaingan pasar. Produk oligopoli umumnya dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menahan perusahaan-perusahaan potensial untuk masuk ke dalam pasar. Perusahaan-perusahaan melakukan oligopoli sebagai salah satu upaya untuk menikmati laba normal di bawah tingkat maksimum dengan menetapkan harga jual terbatas sehingga menyebabkan kompetisi harga antara pelaku usaha yang dilakukan praktek oligopoli menjadi tidak ada. Ciri-ciri pasar oligopoli. 1. Terdapat beberapa penjual di pasar, atau umumnya kurang dari 10, dengan banyak pembeli di pasar. 2. Barang yang diperjualbelikan relatif homogen namun terdiferensiasi. Contohnya adalah sabun mandi dengan berbagai aroma dan bentuk telepon seluler dengan berbagai ragam teknologi dan tampilan. 3. Penjual di pasar oligopoli memiliki kemampuan dalam menentukan harga
menentukan harga karena adanya perbedaan dari masing-masing produk yang ditawarkan. 4. Masing-masing penjual bersaing sangat ketat dengan penjual lainnya. Persaingan terutama melakukan promosi besar-besaran sehingga perang harga Perang harga yang dimaksud terjadi ketika suatu perusahaan bermaksud untuk menurunkan harga agar memperoleh pangsa pasar yang diperoleh oleh masing-masing perusahaan adalah tetap, namun dengan harga jual yang lebih rendah. 5. Produsen baru dapat memasuki pasar oligopoli ini walau sulit. 6. Dibutuhkan modal yang besar untuk dapat bersaing dalam pasar oligopoli, terutama ketika perusahaan yang sudah lama kemudian menurunkan harga besar-besaran atau predatory pricing, sehingga membuat perusahaan baru sulit bertahan. 7. Sistem harga yang kaku. Karena sifatnya yang hanya terdiri dari beberapa perusahaan, perilaku satu perusahaan menjadi sangat terasa pengaruhnya bagi perusahaan lain, sehingga menimbulkan ketergantungan dari masing-masing strategi atau tindakan yang diambil. Ketergantungan terutama terjadi dalam penetapan harga, di mana penetapan harga yang dilakukan oleh satu perusahaan akan segera diikuti oleh perusahaan lain, sehingga pada akhirnya memunculkan kekakuan harga di tingkat tertentu pada pasar oligopoli. Indomaret merupakan jaringan minimarket yang menyediakan kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari dengan luas penjualan kurang dari 200 meter persegi. Dikelola oleh PT Indomarko Prismatama. Tahun 1997, perusahaan mengembangkan bisnis gerai waralaba pertama di Indonesia. Setelah Indomaret teruji dengan lebih dari 230 gerai, pada Mei 2003 Indomaret meraih penghargaan perusahaan waralaba 2003 dari Presiden Megawati Soekarnoputri. Hingga Mei 2010, Indomaret mencapai 4.261 gerai. Dari total itu, 2.444 gerai adalah milik sendiri dan sisanya 1.817 gerai waralaba milik masyarakat yang tersebar di kota-kota di Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Bali, Lampung, dan Medan. Di DKI Jakarta terdapat sekitar 484 gerai. Indomaret mudah ditemukan di daerah perumahan, gedung perkantoran, dan fasilitas umum karena penempatan lokasi gerai didasarkan pada moto mudah dan hemat. Lebih dari 3.500 jenis produk makanan dan non-makanan tersedia untuk memenuhi kebutuhan konsumen sehari-hari. Pada awal tahun 2011, Indomaret mengubah logo baru, yaitu logo Indomaret di dalam kotak berwarna merah, biru, dan kuning dari atasnya. Keunggulan yang dimiliki Indomaret beberapa strategi pemasaran yang ditetapkan Indomaret dalam jangka pendek
antara lain harga heboh, yaitu promosi mingguan yang memberikan harga sangat murah untuk produk-produk kebutuhan sehari-hari. Super hemat, yaitu leaflet edisi 2 minggu yang mempromosikan produk-produk dengan harga hemat sebagai panduan untuk konsumen belanja hemat. Promosi bulan ini, yaitu promosi bulanan atas produk tertentu dalam bentuk pemberian hadiah langsung atau potongan harga. Ancaman produk pengganti baru bagi Indomaret adalah seperti retail tradisional, supermarket, dan hypermart yang menyediakan produk lebih lengkap dan relatif harga lebih rendah, seperti penyediaan kebutuhan sehari-hari yang tidak hanya barang sembako, namun juga menyediakan sayur-sayuran, ikan segar, dan bumbu dapur lainnya yang menjadi kebutuhan sehari-hari. Alfamart. Alfamart merupakan salah satu perusahaan bisnis retail minimarket yang terkemuka di Indonesia dengan menyediakan berbagai kebutuhan rumah tangga. Sehingga dari mulai produk makanan, minuman, produk kecantikan, alat tulis, pulsa elektronik, sampai ke alat sederhana rumah tangga. Gayung, ember, keset kaki, sapu, dan lain-lain. Harga yang dipatok pun sangat mudah dijangkau. Sebagai target market utamanya adalah untuk konsumen kelas ekonomi rendah sampai ke kelas ekonomi menengah, pelayanan yang ramah, produk yang berkualitas, harga yang murah, serta toko yang mudah dikunjungi karena memiliki cabang di banyak tempat menjadi keunggulan Alfamart. Alfamart pertama kali didirikan oleh Djoko Sutanto pada tanggal 22 Februari 1989, yang pada mulanya beroperasi di Jalan Beringin Jaya, Karawaci, Tangerang, Banten. Pada bulan Desember 1989, PT Sampurna Tbk memiliki hak aset perusahaan sekitar 70% dan PT Sigmantara Alfindo sebesar 30%. Pada visi dan misinya belanja puas harga pas, PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau nama perusahaan yang sekarang telah berjalan setelah 20 tahun. Pada saat ini Alfamart telah memiliki 21 kantor cabang yang tersebar di Pulau Jawa, Bali, Sumatera, dan Sulawesi dengan lebih dari 6.000 toko. Alfamart memiliki beberapa pesaing dalam bisnis minimarket retail, dari mulai yang tersebar sampai yang Alfamart boleh dikatakan mampu dalam mengalahkan pesaing lamanya yang telah lebih dahulu memasuki dunia bisnis ini seperti Indomaret dan lain-lain. Dahulu dapat terlihat dari banyaknya jumlah cabang dan toko yang tersebar di beberapa pulau di Indonesia. Selain itu, pesaing utama Alfamart adalah minimarket Indomaret karena secara kasat mata persaingan antara kedua minimarket ini terlihat dari letak toko yang sering bersebelahan atau berdekatan jaraknya.
Alfamart berusaha menggunakan strategi competitive advance dan diferensiasi advance. Strategi competitive advance-nya adalah dengan menggunakan pendekatan keunggulan harga atau cost advance. Alfamart berusaha menjual produk dengan harga yang lebih murah dan dengan kualitas yang sangat baiknya atau bahkan lebih. Karena jenis produk yang dipasarkan sama, selain itu strategi kompetitif advance yang lain yang dilakukan adalah dengan melakukan inovasi-inovasi baru dalam pelayanan yang diberikan. Inovasi yang diciptakan oleh Alfamart adalah dengan membuat program member bagi pelanggan setianya. Dengan program member ini, pelanggan akan diberikan kartu anggota atau member card yang akan digunakan pada saat pelanggan akan melakukan pembayaran. Alfamart juga memberikan pelayanan yang baik kepada para pelanggan, tempat yang nyaman dan bersih untuk berbelanja, dan harga barang yang murah. Namun selain itu, Alfamart juga berusaha untuk membuka cabang di banyak tempat agar mudah ditemukan oleh pembeli. Hampir di setiap daerah jalan-jalan pemukiman sekitar 200 meter sampai 300 meter terdapat toko Alfamart. Target market Alfamart adalah untuk kalangan rumah tangga. Oleh sebab itu, toko-toko Alfamart terdapat di kawasan pemukiman warga. Hal ini mempersulit pendatang baru untuk masuk karena melihat sempitnya celah atau peluang yang masuk. Dan strategi tersebut untuk merubah sedikit kebiasaan atau mindset para pembeli, yaitu jika mereka membutuhkan sesuatu hal untuk dibeli, mereka akan langsung datang ke Alfamart, bukan ke warung, karena tokonya yang mudah dijangkau dari tempat tinggal mereka. Barang-barang yang dijual lebih beragam, harga yang sama murahnya, serta toko yang bersih dan nyaman. Fasilitas Alfamart yang diberikan adalah tempat duduk yang dengan meja kecil yang nyaman untuk 2 orang sampai 5 orang, dilengkapi dengan saluran internet Wi-Fi yang gratis, tersedia makanan ringan yang tepat untuk bersantai, atau hotdog, roti, kopi, teh, hot coklat, minuman bersoda, dan lain-lain, di mana pelanggan dapat melayani dirinya sendiri dengan membuat kopi yang sesuai dengan selera masing-masing. Sebagai contoh, ruangan yang nyaman dan ber-AC pun disediakan. Namun bagi pelanggan yang suka untuk menikmati pemandangan luar, tempat ini pun tersedia. Strategi yang digunakan dalam persaingan perusahaan tersebut memiliki strategi masing-masing untuk mencapai tujuannya sebagai perusahaan yang mempunyai daya saing dan mampu menjadi perusahaan yang terbaik. Dan juga setiap perusahaan Indomaret dan Alfamart memiliki keunggulan dan kelemahan. Sebagai contoh, strategi generik porter yang digunakan Indomaret, overall cost leadership atau kepemimpinan biaya overall. Keunggulan biaya merupakan strategi yang paling jelas dari strategi generik. Dengan konsep ini, perusahaan bersiap menjadi produsen berbiaya rendah di dalam industrinya apabila
perusahaan dapat mencapai dana mempertahankan keseluruhan keunggulan biaya, maka perusahaan akan menjadi perusahaan berkinerja tinggi di dalam industrinya, asalkan perusahaan dapat menguasai pada rata-rata industri. Strategi yang diterapkan Indomaret dengan menetapkan harga yang tepat dan bersifat tetap dan memberikan pelayanan yang dapat memberikan kepuasan pelanggan karena melihat kondisi konsumen yang membeli produk pada saat ini peka terhadap harga dikarenakan perekonomian negara. Diferensiasi atau differentiation. Dalam strategi diferensiasi, perusahaan berusaha menjadi unik dalam industri pada berbagai dimensi yang secara umum dihargai oleh pembeli. Cara melakukan diferensiasi berbeda untuk setiap industri. Diferensiasi dapat didasarkan pada produk itu sendiri, sistem penyerahan produk yang dipergunakan untuk menjual, pendekatan pemasaran, dan faktor lain. Perusahaan yang dapat mencapai dan mempertahankan diferensiasi akan menjadi perusahaan berkinerja tinggi dalam industri. Logika dari strategi diferensiasi mengharuskan perusahaan memilih atribut untuk mendiferensiasikan diri sendiri berbeda dengan atribut persaingnya. Untuk mempercepat pelayanan dan kenyamanan berbelanja di kasir, Indomaret menggunakan scan barcode pembayaran dengan Indomaret Card atau J-Card, juga memanfaatkan T-Card, memanfaatkan teknologi pembelian dan pembayaran digital menggunakan ponsel secara tap and go. Fasilitas ini dapat dinikmati konsumen di seluruh gerai Indomaret dan pesan antar ambil Indomaret atau PAAI. Sejalan dengan perkembangan dunia retail dan kebutuhan pelanggan, Indomaret terus melakukan inovasi baru dalam pengembangan produk dan jasa, antara lain pesan antar ambil Indomaret. Konsumen memesan tidak dipajang di toko atau es krim tart, ponsel, furnitur, karangan bunga, dan lain-lain, dan di antara ke rumah konsumen dan diantar ke rumah konsumen. Secara generik, porter yang digunakan Alfamart. Perusahaan Alfamart menggunakan strategi fokus strategi karena Alfamart sudah memiliki jumlah pelanggan yang berjumlah sangat besar sehingga perusahaan harus mampu melayani kepuasan serta permintaan pelanggan. Apabila Alfamart sudah hampir menjadi toko wajib yang harus ada di setiap kawasan pemukiman, brand image yang telah melekat pada pemikiran pelanggan adalah Alfamart sebagai minimarket, bukan sebagai convenience store seperti 7-Eleven, Indomaret Point, Circle K, dan lain-lain. Sejauh ini Alfamart tidak melakukan perubahan atau penambahan model penjualnya. Alfamart tetap menjalankan seluruh fokus target market utamanya. Upaya pemerintah mengatasi kekurangan pasar oligopoli. 1. Pemerintah mengeluarkan undang-undang antitrust
Dua, pemerintah memberikan kemudahan bagi perusahaan-perusahaan baru untuk masuk ke pasar oligopoli. Tiga, upaya membangun iklim usaha yang sehat kembali dibumikan di hadapan Wakil Presiden Yusuf Kala, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU dan Kamar Dagang dan Industri KADDIN Indonesia sepakat mencegah praktek persaingan usaha yang tak sehat bagi perekonomian di tengah perkembangan ekonomi saat ini. Perilaku monopoli dan oligopoli cenderung meningkat. Akibatnya persaingan tak sehat terjadi dalam ekonomi Indonesia. Kadin sebagai wadah para pengusaha pun menyadari potensi monopoli dan oligopoli dalam ekonomi kian besar. Oleh karena itu, Kadin akan berupaya mensosialisasikan pencegahan perilaku yang tak sehat dalam dunia usaha tersebut. Diharapkan dengan kerja sama KPPU dan Kadin, pelemahan ekonomi yang saat ini terjadi tak melemahkan daya saing Indonesia di pasar global. Apabila masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA sudah di depan mata, tahun depan MEA akan berlaku. Kesimpulan, pasar oligopoli merupakan suatu struktur pasar di mana hanya terdapat beberapa produsen yang menghasilkan barang-barang yang bersaing. Dua, ciri-ciri pasar oligopoli. Yang pertama, terdapat beberapa penjual di pasar atau umumnya kurang dari 10 dengan banyak pembeli di pasar. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan relatif homogen namun terdiferensiasi. Yang ketiga, persaingan terutama melalui promosi besar-besaran serta perang harga. Yang ketiga, produsen baru dapat memasuki pasar oligopoli ini walau sulit. Yang keempat, sistem harga yang kaku. Yang keenam, penjualan di pasar oligopoli memiliki kemampuan dalam menentukan harga karena adanya perbedaan dari masing-masing produk yang ditawarkan. Yang ketujuh, masing-masing penjual bersaing sangat ketat dengan penjual lainnya. Indomaret dan perusahaan yang menjual barang yang sama dengan harga yang terus bersaing untuk mendapatkan keuntungan yang bersaing juga, di mana keuntungan yang mereka dapatkan tergantung pada tindak tanduk pesaing mereka, sehingga dapat dilakukan dengan tujuan untuk menjatuhkan konsumen dari pesaing mereka, menahan perusahaan lain untuk masuk ke dalam pasar. Yang keempat, strategi yang digunakan. Indomaret overall cost leadership atau kepemimpinan biaya overall. Alfamart fokus strategi. Indomaret diferensiasi atau differentiation. Upaya yang dilakukan pemerintah adalah mengeluarkan undang-undang antitrust, memberikan kemudahan bagi perusahaan-perusahaan baru untuk masuk ke pasar oligopoli agar terciptanya persaingan yang sehat antar pengusaha di Indonesia. Demikian presentasi saya. Terima kasih.